Teman-teman, kembali lagi bersama saya Suradi Usman Al-Gayuni. Dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan sosok akademisi yang luar biasa, Profesor Tengku Silpana Sinar. Beliau ini tidak asing buat saya karena beliau ini dosen saya. Selama saya menjadi mahasiswa beliau S1 dan S2 cukup baik, banyak sekali membantu saya di akademik, di luar akademik, termasuk dulu waktu pas aktif kegiatan organisasi. Bahkan yang paling berkesan, dan sampai ke Inggris ini saya bawa pas saya menikah, saya dihadiahin. Dan ada catatan di situ, jangan sampai lupakan alma matermu begitu. Ada catatan kecil. Nah, ini langsung saja kita ngobrol dengan Profesor Tengku Silpanasina. Assalamualaikum, Mem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sradi? Alhamdulillah, Mem. Sehat, Mem. Mem, Sehat-sehat apa? selalu. Alhamdulillah. Mem, apa kabar, Mem? Alhamdulillah baik-baik aja. Sekarang Alhamdulillah. ini apa namanya di dalam kesibukan sebagai mengajar, jadi sana sini waktu harus dijaga dengan ketat. Iya. Alhamdulillah kita bisa ketemu hari ini. Alhamdulillah, setelah tamat 2010 ya, Mem? Iya, Ya, sudah lama sekali ya Yusradi ya. ya, Udah Pak. 2010. Ya, 2010 tamat Linguistik USU, S1 2006 Sastra Inggris. Nah, Alhamdulillah, Yusradi bersyukur sekali. Mem masih sehat, Alhamdulillah. Dan ini berbagi cerita, mudah-mudahan bisa menginspirasi penonton podcast kita nantinya. Seperti saya kenalkan tadi sebagai akademisi, bagaimana Mem Silpana ceritanya sampai terjun ke dunia akademisi. Panjang ceritanya ya Yusradi. Iya, ya, Mem. Eh, Memang waktu dulu, waktu masih sekolah, masih di usia sekolah itu ingin belajar bahasa Inggris selalu, kemudian eh, selalu ditugasi sama guru di sekolah untuk apa namanya ke depan ikut simulasi seperti itu. Dan setelah itu saya kok jadi kepingin inginlah sekali untuk apa, masuk ke universitas, pilihnya bahasa Inggris, jurusan bahasa Inggris. Jadi waktu itu kenapa ya kok bahasa Inggris sih dipakai banyak sekali dalam film, dalam apa namanya tamu-tamu. Kebetulan ayah saya kan seorang akademisi juga, selain memang dia mempunyai usaha juga, pengusaha, tapi juga sambil mengajar di USU waktu itu, guru sejarah. Jadi eh, memang terinspirasilah dari teman-teman beliau yang karena dia guru sejarah, kemudian dia banyak meneliti sejarah, pergi di negeri Belanda juga. Dosen banyak sekali teman-temannya itu selalu berbahasa Inggris. Penasaran lah saya. Aduh, karena di rumah kami hanya berbahasa Melayu. Jadi eh, itulah dari situ kepinginnya belajar bahasa Inggris nih. Kenapa ya asal datang orang kok pakai bahasa Inggris semua gitu ya, dengan lugunya. Terus akhirnya tuh jadinya kok kepingin sekali masuk ke eh, jurusan sastra Inggris lah, waktu itu namanya Fakultas Sastra di USU. Belum diizinkan untuk pergi jauh-jauh, jadi ya ambilnya di Medan saja gitu kira-kira Hmm. latar belakangnya. Ya, jadi ini inspirasinya tidak terlepas dari orang tua ya, Mem. Orang tua Iya, segala role model, kemudian kebetulan akademisi juga yang dalam pergaulannya kemudian Mem melihat langsung waktu itu ya. Dan iya, teman-teman, jadi bapaknya Mem Silpana ini Tengku Lukman Sinar. Ini iya benar. sejarawan terkenal Melayu, seorang penulis dan cukup banyak karyanya. Dan eh, Sultan dari Serdang ya, Mim, ya? Serdang, Stradi. Iya, Apa namanya, Sultan Serdang terakhir Sultan. waktu meninggal. Iya, iya, iya. Nah, jadi eh, Mem Silpana ini eh, putri beliau. Nah, jadi itu motivasi kemudian masuk sastra Inggris.
Itu Mem tahun berapa masuk sastra Inggris itu? Angkatan keberapa, Mem? Uh, masuknya tahun 1973 ya, Yusradi. Ya, 73. angkatan Itulah. keberapa itu masih ingat? Eh, karena yang di kalau karena kan didirikannya itu kan tahun 1964 ya, Hmm, angkatan sudah angkatan keberapa lah saya ini udah ya, ya, cukup lama. Yang menjadi dosen kami waktu itu juga eh, alumni kita juga, dosen-dosen mudanya. Selain dosen senior kan Pak Rustam dan beberapa dosen lainnya. Jadi mereka udah tamat dulu, kemudian mengajar kami seperti itu. ya. Angkatannya Di memang selalu disebutkan angkatan mana 1973 ya gitu aja. Jadi nggak hafal nomor keberapanya. Iya, masuknya tahun 1973 ya, Mem, ya? Iya, Tamatnya tamat 1979. 79. Waktu itu rame di Mm-mm. angkatan Mem. Eh, jadi pada waktu itu kami 100 orang. Hmm, Eh, di tahun pertama dulu tahun ya, tak ada semester. ya, Di tahun pertama itu 100 orang. Tetapi di situ seperti seleksi. Eh, jika skor akhirnya itu bisa masuk ke sastra Inggris, ya diterima di sastra Inggris. Jadi ini masih umum nih. Lalu hmm, sisanya ke sastra Indonesia dan sejarah. Jadi hanya tiga jurusan waktu itu. Jadi saya alhamdulillah masuk ke sastra Inggris. ya. Gitu. Berapa orang Mem sekelas saat itu? Kami sekelas ada 50 orang hampir, 51 orang. Iya, iya. Mhm. Dan mulailah perkuliahan ya, Mem. Sebelum kuliah ada nggak Hmm. ospek-ospeknya dulu, Mem? Sudah pasti meriah lah. Iya, Ya, zaman itu sangat meriah lah ospeknya. Rambut kami diikat-ikatin pita, dikasih apa kertas di sini, ada topinya, seperti itu. ya. Itu senior angkatan di atas ya, Mem? Ya, para senior eh, yang selalu ini kami ya memandu untuk Iya. berbagai kegiatan. Masih ingat di antara senior yang Mempelonco. ya, di antara senior yang mempelunjuk saat itu? Pada waktu itu kan kakak-kakak kelas itu saya ingat masih apa ya Mas Bang Bang Said, kemudian eh, siapa lagi ya? Saya hampir lupa. Masih kawan-kawan, tapi yang paling ingat kawan sekelas. Kalau yang mempelonco udah almarhum. Hmm, Banyak ya, ya, kami beberapa orang itu banyak udah almarhum ya. mempelonco. Kalau teman sekelas tadi, Mem, di Teman antaranya? sekelas banyak. Ada Hmm, Margono namanya, hmm, lalu Rismaya, Elizabeth, Sipahutar, ada kemudian namanya itu kok Elizabeth itu termasuk kawan kompak lah ya Elizabeth Sipahutar. Lalu ada Isa kan kemudian si Lukman ada Lukman namanya juga kawan. Siapa lagi ya? Herlina. Wah, banyak sekali. banyak ya, Mem, lima karena puluh orang. ya, lima ya. puluh orang. Dan mulai Hmm, perkuliahan, ini, iya. Mem, bagaimana ini kuliah? Ya, secara akademik, kemudian di luar kuliah kuliah itu apakah sudah ada IMSI waktu itu, terus ikut organisasi IMSI atau di PEMA, apa apa aja kegiatan Mem waktu itu? Termasuk orang yang suka berorganisasi juga. Hmm, Jadi dari tingkat satu eh, kami kan selalu disuruh diminta oleh kakak kelas untuk ini, untuk ikut segala kegiatan-kegiatan di kampus. Jadi karena saya sudah menjadi penari pada waktu itu,
di grup kami itu Seri Indra Ratu, di Istana Maimun. Jadi saya udah biasa menari. Jadi saya mengajar teman-teman sekelas yang mana mau ikut menari, mengajar mereka menari. Jadi ketika ada kegiatan Dies Natalis, ada kegiatan-kegiatan lain, kami siap untuk pertunjukan gitu. Selain itu kan saya ikut ini, ikut Senat Mahasiswa. Jadi di situ sebagai apa namanya anggota Senat, kemudian pernah jadi ketua juga. Lalu setelah itu ketika ada ini eh, memilih untuk dari anggota Senat dari kami itu untuk ikut di namanya dulu Dewan Mahasiswa di tingkat universitas. Saya menjadi ikut ke sana, ikut menjadi anggota Dewan Mahasiswa Universitas dan di situ sebagai terpilih jadi apa namanya bidang keputrian. Hmm. Pengalamannya seperti itu. Iya, wah, luar biasa ya, Mem. Ini memang Hmm. dasarnya dari sekolah, lanjut kuliah itu memang sudah aktif ya, Mem. Suka Hmm. berorganisasi, bahkan tadi ada jiwa seninya menari begitu. Ini kan luar biasa. Dan itu kan cukup padat kegiatan waktu itu, Mem. Kuliah, Iya, di luar perkuliahan, bagaimana membagi waktu, Memnya? ya, syukur alhamdulillah kan pada masa itu kan kita kuliah sampai pukul 12.30 aja dari pagi pukul 8 Hmm, sampai 12.30 ya. Jadi untuk setelah itu kita bisa melakukan itu ikut kegiatan dan macam-macam kegiatan. Nah, jadi kalau di rumah pulang ke rumah eh, kami tentu belajar karena orang tua juga selalu memperhatikan ya. Sudah belajar, sudah diulang yang tadi, sudah diulang. Jadi hmm, kami terbiasa duduk di depan meja kalau udah apa sore hari seperti itu. ya, Itulah membaginya itu seperti itu. Nanti ada tetap aja pulang ke rumah, tetap aja waktunya untuk makan siang di rumah. Kemudian kadang-kadang ada teman saya yang selalu menjemput menjemput saya juga naik motor. Kami pergi itulah latihan nari. Di situ sore jam 4 sore udah di rumah. Betul. Jadi memang orang tua memberi izin untuk keluar rumah jika ada. Saya karena udah biasa dari dulu juga saya ngajar apa menari di SMP lain, di sekolah SMA. Jadi memang udah boleh keluar dan diizinkan lebih orang tua saya memahami kegiatan ya. kami. Karena kegiatannya positif ya, Mem ya. Dalam Iya. rangka Mm. pengembangan diri, ini sukanya nari, dan kegiatan Iya. nari ini udah dari SMP bahkan. Iya, kelas 3 SMP udah mulai nari, belajar menari. Tapi sudah SMA itu mulai pertunjukan karena grup tari kami sering diundang. Zaman dahulu kan kita kalau pertunjukan di RRI, ya Hmm, kan? Kemudian beberapa setelah ada TVRI kami pertunjukannya di TVRI. Kemudian di acara-acara pemerintah lah, ada acara kegiatan di gubernuran, seperti itu. Bahkan kami pernah mengisi ini eh, apa Jakarta Fair diundang. Jadi dulu ada kontingen Sumatera Utara setiap tahun untuk apa di sana di Jakarta Fair itu ada apa namanya panggung Sumatera Utara. hmm, Lalu di situ diisi oleh berbagai kegiatan kedaerahan, tari seni tari terutama dan penyanyian. Kami jadi ditugaskan oleh Pak Gubernur waktu itu dibiayai untuk pergi mengisi acara Sumatera Utara itu di Jakarta Fair. Itu tahun 70, saya masih SMA waktu itu, kelas 1. Jadi kelas 2 SMA itu. Setelah itu pada waktu itu kami pertunjukan eh, ada 8 etnis. Saya mewakili Melayu dan dapat 8 orang, kemudian 8 orang lagi mewakili Tapanuli Selatan, Batak Toba, kemudian
Simalungun, kemudian apa Nias. Jadi kami pergi naik kapal waktu itu ke Jakarta untuk itulah hampir 1 bulan, 3 minggu kami di Jakarta. Disediakanlah tempat di asrama. Itulah disitulah saya bergaul dengan teman-teman. Sebelumnya memang saya kurang bergaul dengan etnis lain ya, kecuali di sekolah lah. Di sekolah udah pasti. Tapi di sini pergaulannya apa ya, menyenangkan lah, bertukar apa ke daerahan, bertukar kadang ada humor karena bahasa, ada kelucuan-kelucuan seperti di situ. Di situ kami menjalin pertemanan Ya, dengan etnis lain gitu. ya. Luar biasa ya, Mem. Karena kalau sekolah tadi kan walaupun beragam, tapi kan lingkupnya sekolah. Kalau ini kan sudah Mm-mm. se-Sumatera Utara dan bahkan Iya. lebih luas lagi, Jakarta Fair diikuti daerah lain juga se-Indonesia Mm-mm. saat itu. Ini kan Permisilah dari sekolah 3 minggu. pastinya didukung ya, Mem. Bangga malah sekolahnya. Didukung. Ya, didukung. Karena Ini apa namanya, bangga juga sekolahnya kan. iya, iya. Ini ada siswanya dari sekolahnya mewakili Memang. Sumatera Utara ke Jakarta. Wah, ini kan Mm-mm. membanggakan. Itu sebelum kita cerita pas kuliah lagi, SMA SMP-nya Mm-mm. di mana SD-nya? Kalau SD di metodis, saya banyak pindah nih. SD metodis. Waktu itu kata bapak saya pendidikannya bagus Hmm. di metodis. Nah, kemudian SMP-nya di Immanuel. Dan SMA-nya pas waktu itu buka sekolah harapan, kami pindah ke sekolah harapan SMA. Nah, ini sebelum Iya. kita lanjut lagi ceritanya memang waktu pas sekolah, selain menari, apalagi yang Mem ikuti waktu itu? Oh, olahraga. Saya suka main basket. Hmm. Masuk tim Hmm. basket? Masuk tim basket, bertanding sesama dengan SMA lain. Hmm. Tapi saya nggak pernah menggolkan. Tapi Teman-temannya terlalu tinggi, nggak sanggup. iya, di luar basket, Mem, menari? Ya, menari, main basket, ikut ikut paduan suara, ya apa aja lah pokoknya namanya Iya, sekolah ya kan. Hmm. ya. Paduan Dan suara pun ikut, paduan suara ikut main ya, Mem, ya? teater, iya, drama pun ikut. Hmm, wah, luar biasa ini berarti memang Macam-macam. dari sekolah memang dasarnya Mem ini sudah aktif dan nggak cuman secara akademik oke, di luar akademik bahkan seni juga oke, gitu ya Mem. Jadi prestasi akademiknya bagaimana waktu itu sekolah pas kuliah? Oh, lumayan, lumayan. Pokoknya tidak kan dulu bahaya sekali itu. Kalau misalnya tidak lulus satu mata kuliah, kami nggak lulus, nggak naik tingkat. Oh Nah, gitu dulu. itulah. Ya, nggak ada semester, sistem semester tidak ada. Ah, Jadi kami kami harus naik tingkat setiap tahun. Alhamdulillah setiap tahun naik tingkat. ya, jadi nggak ada yang gagal karena Nggak lulus ada yang semua. gagal. Ya, alhamdulillah. Nah, Hmm. teman-teman Mem yang lain ada nggak waktu itu yang gagal? Nah, banyak juga, Hmm, banyak juga. Tapi kami inilah makanya lambat itu kan, masuk kan 73 dia. Tamatnya 79 itu kok kenapa lama? Jadi di fakultas kita itu dulu hmm. hanya sampai apa B apa namanya dulu, Sarjana muda, sarjana muda. Nah, BA ya Mem? ya, ya BA. Jadi kan setelah berapa tahun, hampir 2 tahun itu baru dibuka S1 tuh. Di situ Hmm. saya masuk lagi S1. Jadi kan saya tuh 73, 74, 75. 76 itu kosong. 76, 77. 78 kuliah lagi. Saya jelas selesai 79. Hmm. S1-nya, 7, S1. Jadi selesai S1 dulu 5 tahun kita. S1-nya ya Mem? Jadi S1 5 tahun. Cuman saya 1 tahun setengah tidak kuliah. Jadi di situ bantu-bantu Pak, dulu dosen kita namanya Pak Muhsin.
Hmm. Saya bantu-bantu dosen lah, disuruh ngisi nilai lah, disuruh apa, ini lah, mengerjakan administrasi. Ya, Disitulah kekosongan itu. Pak Musin, Pak Musin ngajar Heeh. apa dulu, Mem? Dulu ngajar structure namanya, Hmm. English structure. Nah, sempat juga saya itu kan kosong kuliah, nggak ada kuliah, saya ngajar tari di Riau. Oh, sempat ke Riau. Ya, Setelah sarjana ada muda di itu. Pekanbaru, di Pekanbaru ngajar Lama di nari. sana. Enggak, 3 4 bulan apa seperti itu, 4 bulan dengan kakak saya. Ya, Mm. Jadi kami dan waktu itu mereka belum ada grup kesenian. Kan tari Melayu kan sama di mana-mana ya. ya, Tapi mereka belum ada grup kesenian. Jadi kami seperti membentuk gitu. Kakak saya kan udah senior karena mendirikan Sri Indra Ratu itu kakak sepupu hmm, mendirikan apa namanya Sri Indra Ratu. Kami punya grup itu kan pertunjukan kami di mana-mana. Jadi kami inilah ya sharing gitu, berkongsi pengalaman, kemudian mengumpulkan orang, mengajar lagi dari dasar. Seperti itu loh, gerak-gerak tari Melayu. ya. Kakak, kakak yang mana? Ibu Rabita? Itu Tengku Sita Syarid Syah. Nah, dia sepupu saya, kakak Oh, itu. sepupu, Mm. kakak sepupu ya, Mem? Iya, nah, Ya, yang ketua dari grup Srindra Ratu itu. ya. Jadi kan selesai sarjana muda BA. Nah, Mm. kemudian kan ada jeda tuh itu tadi yang ngajar nari, kemudian ya katakanlah jadi asisten begitu ya, memang asisten dosen. Jadi asisten, Membantu ya membantu, administrasi. ya membantu administrasi. Nah, baru lanjut lagi sampai selesai S1. Jadi Iya, doktoranda dulu ya, Mem. dokter Anda. Waktu Itulah itu, langsung. ya waktu itu berarti dosen ini masih kurang ini di sastra Inggris. Iya, kami kekurangan dosen karena mulai ini ya penerimaan mahasiswa itu Mhm. mulai itu start kalau nggak tidak salah mulai langsung jurusan, tidak lagi seperti zaman kami itu berapa tahun digabung dulu belum tahu jurusannya apa ya semester eh, nanti tingkat 2 baru tahu jurusannya dibagi 3. Kalau setelah tahun 79 itu dia memang udah dari awal jurusan bahasa Inggris, sastra Inggris, jurusan bahasa apa ini sejarah, jurusan bahasa Indonesia udah ada. Jadi mahasiswanya lebih membludak banyak, lebih Hmm. banyak mendaftar seperti itu. Ya, setelah S1 dengan kekurangan dosen tadi, disitulah Mem kemudian tes masuk dosen di sastra Inggris atau bagaimana? Hmm. Ya, tes. Ikut ada penerimaan PNS untuk dosen di fakultas kita, Fakultas Sastra. Ada penerimaannya 10 orang. Banyaklah kami, angkatan kami itu yang mendaftar tahun 79 itu juga. Tamat bulan Juli kalau nggak salah. Penerimaan dosen itu sekitar bulan 9 atau 10. Jadi kami disitulah mendaftar. Disitulah mendaftar itu banyaklah kami satu kelas itu yang lolos. Ada yang saya bilang Rismaya itu kawan-kawan saya itu. Saya ada si Isa Ansyari, ada Cut Aja Puan kawan juga, ada eh, Margono enggak, ada Cut Aja Puan, eh, Syahron, Bang Syahron Lubis, Muhijar Mukhtar, itulah angkatan-angkatan kami itu yang apa, yang mendaftar. Kami 10 orang lah lolos dari jurusan bahasa Indonesia, ada eh, namanya lupa. Dua itu dari jurusan bahasa Indonesia, dua-dua udah almarhum teman saya.
Ya, Terus satu dari sejarah. ya. Mulailah sebagai dosen. Iya. Mengajar apa waktu itu, Mem? Awal-awal Ah, sebagai dosen dan dosen. bagaimana perkembangan sastra Inggris waktu itu memang mengampu mata kuliah apa saja di luar sebagai dosen, apalagi kegiatan di luar kampus. Sebagai dosen, itu yang dosen-dosen muda khususnya dibuat grup dipimpin oleh Ibu Dr. Anda Hayati Khalil. Hmm, Jadi dia itu kami ada dibuat satu pelatihan. Jadi pelatihan itu oleh orang-orang orang Barat, orang-orang Inggris, pelatihan untuk calon dosen, kemudian dibuat nama supaya waktu itu nggak ada reading, listening, speaking, writing itu terpisah, nggak ada. Jadi namanya integrated skills. Jadi di situ digabung semuanya lima lima selain 4 skills tambah satu structure. Jadi kami dilatih untuk mengajar itu. Eh, Bagus sekali program itu. Saya masih teringat kalau nggak ada program itu mungkin saya nggak berani untuk jadi dosen langsung seperti itu. Karena kan dia langsung di turun turun menjadi dosen, langsung mendapat kesempatan kan menjadi dosen. Jadi kami harus berani. Jadi untung kali kami dibekali dengan keilmuan. Jadi kami dibekali dengan cara mengajarnya, dengan lengkap dengan bukunya, eh, minggu pertama apa, minggu kedua, dan kami setiap 1 bulan dievaluasi seperti itu. Seperti itulah. Nah, kalau kegiatan di luar itu saya masih tetap mengajar nari walaupun sudah dosen, tetap aja mengajar nari. Seperti itu. ya. Dan waktu itu belum menikah ya, Mem, ya? Sudah menikah Sudah tahun menikah. 80 ketika diterima sebagai dosen saya langsung menikah tahun Hmm, 80 itu bulan Februari tanggal 3. ya. Jadi dalam perkembangan sebagai dosen ini apakah ada amanah tertentu yang memban waktu itu sebelum Eh, lanjut studi? oh, masih masih menjadi dosen selama hampir 3 tahun. Hmm, Setelah itu kami diwajibkan untuk studi lanjut. Jadi kemudian kan ada tersedia beasiswa-beasiswa dari pemerintah Australia waktu itu. Jadi kami ada 6 orang dosen ini di, diinstruksikan oleh dekan, waktu itu dekannya Tengku Amin Ridwan. Wakil dekannya itu Ibu Masindan WD1. Jadi beliau yang selalu berinteraksi dengan kami untuk mengikuti IELTS supaya bisa lolos untuk studi lanjut di Australia. Ya begitulah kira-kira jadi sekolah lah di sana. Terus tes IELTS, lalu kami berangkat tahun 83, 83. Akhir tahun berangkatnya itu ke hmm, Australia untuk studi. Itulah ya. kami terlibat. In- ini keluarga bagaimana? Waktu itu kan sudah menikah. Mohon maaf, Mem, udah Iya, punya anak waktu itu? belum. Saya Belum. 10 tahun menikah baru punya anak. Hmm, ya. Jadi Ja- Jadi waktu itu suami belum. ikut. Suami ikut ke Australia waktu itu. Tapi sayangnya dia nggak tahan. Hmm, Karena kan pekerjaannya selama ini eh, mungkin ya dia menyenangi pekerjaannya di Medan. Jadi akhirnya dia tahun pertama aja ikut. ya. Jadi dia datangnya belakangan bulan 3 tahun 84, Hmm, ya kan. Jadi dia sampai bulan
20 gitu udah pulang ke Indonesia gitu. Ya. Jadi dia bekerja di sini aja. Hanya saja kami kan dapat beasiswa tiap tahun kami pulang. Jadi pada musim summer ya tiap tahun kan, di summer Hmm. kan di sana 2 bulan liburnya. Jadi mulai setelah selesai kuliah, ujian dan sebagainya pada bulan November, Desember itu saya udah pulang. Desember, Januari di Medan, Februari balik lagi, awal mulai kuliah lagi. Gitu. Berapa tahun, Mem? S2 Saya nya? kan ambil sebelum S2 ambil diploma dulu. Hmm. Karena saya kepingin sekali. Karena namanya guru bahasa Inggris kan, kita Ya. kan mesti ada juga ilmu ilmu bahasa Inggris, ilmu mengajar ya kan. Jadi saya tahun 84 masuk ke sana itu begitu masuk tahun 84 langsung ambil diploma TEFL di teaching English as a foreign language. Hmm. Nah, setelah ambil itu sambil saya ikut apa tuh namanya ya, ikut leading to master. Jadi kami Mhm. kuliahnya itu gini seperti ini. Kalau kuliah TEFL pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang, Oke. ya kan? Terus ada apa apa namanya masa untuk masa supaya bisa lolos S2 itu ada Hmm. kuliahnya lagi gitu. Hmm. Seperti qualification Ya, ya. untuk menuju itu prekualifikasi itu saya kuliah lagi sejam 4 sore sampai pukul 9 malam. Hmm. Jadi diploma TEFL kan hanya setahun sampai bulan November. Nah, pengumuman lolosnya itu kan pada bulan November itu. Lolos itu baru masuk S2, Applied Linguistics. Applied linguistic. Ya, Ya. lolos apa itu tes itu, masuklah Applied Linguistics. Sampai tahun 86 baru tamat. Jadi 85 saya mulai kuliah, 86 selesai bulan bulan 6, bulan Ya. 7 apa belum. Applied linguistic. Dari situ, Mem concern ke functional grammar ya, Mem? Iya, betul. Systemic functional grammar. Dari situ ya, Iya, cikal bakalnya ya, dari Mem? situlah. Karena gurunya langsung yang menciptakan teori systemic functional linguistics itu. Jadi gurunya Profesor Halliday. Beliau langsung yang menciptakan teori, beliau langsung yang mengajarkan kami. Hmm. Nah, gitu. Profesor Halide itu dari Australia dan di kampus Mem tadi, Ya, Sydney University. Sydney University. Ya. Nah, Ini Mem ini beruntung sekali karena langsung dari yang menciptakan teori ini dan diajar langsung oleh iya, Profesor Halliday ini ya, Mem. betul. Tadi kan suami pulang ya. Dan ini penting Mm-mm. buat yang menonton podcast kita ini. Ini ada Ya, tantangan tersendiri. Teman-teman yang studi ke luar negeri, yang sudah berkeluarga dan membawa keluarga. Dan dan tadi kan suami pulang. Ini kan long distance ini. Gimana iya. menyikapi komunikasi? Kalau tadi kan pas summer pulang. Kalau komunikasinya bagaimana, Mem? Eh, saya tinggal di asrama, Hmm. jadi tersedia di situ telepon. Hmm. Jadi hampir setiap habis duitnya untuk bertelepon just say hello aja. Iya, Nah, iya. seperti itu. Nggak ada komunikasi lain seperti sekarang. Internet Iya, tidak ada, ya, handphone pun tidak ada. Jadi hanya telepon yang di apa itu di asrama itu aja iya. pakai. uh-uh. Bolak-balik kami menyediakan uang sen itu tiap hari. Saya mengumpulkan uang sen itu dari apa? Ada dulu ini untuk waktu zaman itu di Hmm. sana ini ada mencuci pakaian, Ya. di, eh, tapi mencuci sendiri disediakan mesin di Mhm. belakang kampus itu. Ya, Tapi kalau kami kan nggak, kami kan kalau di dalam asrama kan tersedia ya. mencuci tersedia.
Tapi kalau untuk mencari koinnya kan harus pergi keluar, menukar koin gitu. Jadi saya selalu pergi ke belakang apa asrama untuk nukar koin. Itulah situlah betul pun tiap hari itu kasih kabar baik-baik aja. Ya, Seperti itu. ya, just say hello, nanya kabar, begitu ya, Mem. Heeh, heeh. Mengobati kerinduan, begitu ya. Iya, kalau surat kan lama tuh surat. Iya, Nanti kadang ada teman yang pulang. Banyaklah zaman itu kan banyak sekali teman-teman yang kuliah. Walaupun bukan dari Medan, hmm, dari Jakarta paling banyak itu dari Bogor. Kebetulan satu asrama ini. ya, Itulah mereka udah tamat. Nanti muncul lagi kan yang short course satu tahun itu balik kan ada yang pulang titip. titip Nah, surat. nanti diposkan, nah, suratnya diposkan sana makanan entah apalah kue coklat-coklat gitu. Oh iya, kalau kalau sekarang Karena namanya just tip ya, Mem. beasiswanya dapat beasiswa habis untuk gitu. Iya, Eh, kalau sekarang just tip namanya, Mem. Jasa titip. Just ya, berarti itulah. Iya, Alhamdulillah. dan Jadi gitulah mhm, perjuangannya Yusradi. iya, Perjuangan kita itu sambil belajar memang aduh macam mana yang mau mengatakannya. Belajar di aha, musim dingin misalnya dan puasa pula. hmm, Nah, itulah yang perjuangan. Teman-teman di asrama ada banyak kan yang Islam dari di asrama yang dari Singapura Islam, kebetulan orang Melayu. Yang dari Malaysia Islam, banyak sekali orang Melayu. hmm, Dari Pakistan Islam. Jadi kami memohonlah kepada kepala asrama supaya kami tidak lagi ikut makan. Kan setiap pagi kan ada sarapan, ya, breakfast di kantin. Kami disediakan sayur, mentega, semua fasilitas. Setiap sebelum apa tuh masalah kami masak rame-rame. Makan rame-rame, ih gembira kali pokoknya, senang kali. ya. Ini masih menyangkut keluarga tadi. Itu kan caranya seperti itu ya, mengobati ya kangen, begitu komunikasi. Hmm, Dan berjauhan seperti ini kan berat ya, Mem ya. Maka iya. berat ya. Pernah nggak, Mem, di titik, wah ini berat ini kuliah ini. Rasanya pengen menyerah aja begitu. Oh, nggak pernah saya seperti itu. Hmm, Karena bantuan teman, hmm, mempunyai sahabat yang selalu menolong. Itulah dia. ya, Itulah yang saya syukuri sampai sekarang. Sahabat yang selalu menolong. hmm, Kalau nggak ada, mungkin iya. Mungkin saja karena kami kan belajar di tengah dingin, cuaca dingin harus pergi keluar, pakai jaket, ya, pokoknya berat lah. Tapi karena kawan itu hmm, semuanya sahabat, sahabat sejati semua lah yang menolong dalam keadaan kesusahan. Aduh, homework harus dimasukkan, deadline tanggal sekian. Nah, itu tadi nggak mungkin belajar sendiri. ya, Sepertinya belajar sendiri itu bisa stuck. hmm, Baca banyak kali, catatan banyak juga. Baca terus di perpustakaan. Nah, tulis terus catatan untuk mengambil hits dari tiap itu. hmm, Lalu menuliskannya dalam esai, menuliskan dalam esai, kemudian menganalisis karena dia teori sistemik fungsional ini kan teori baru, teori baru dan kami belajar teori, kemudian juga assignmentnya itu analisis data, hmm, analisis data satu teks buku itu dianalisis. Jadi untuk menemukan menemukan eh, keragaman variasinya di situ. Kemudian ada apa? Apakah ada something yang susah dianalisis, yang nggak dapat kita melabel apa itu namanya unsur-unsur yang kan dia kasih misalnya bisa katakanlah ini saya eh, mengajar
linguistik. Dan itu saya subjek, kemudian predikat, linguistiknya objek. Kan seperti itu zaman Hmm. dulu. Hmm. Sedangkan dalam teori sistemik kan yang dilihat adalah fungsinya. Jadi saya aktor, kemudian kalau dia mengajar berarti dia ada action, maka Hmm. dia namanya berbanyak material, kemudian objek itu namanya goal. Nah, itu jika itu eh, proses action. Tapi jika itu prosesnya berpikir, saya memikirkan suami misalnya, saya di situ sebagai sensor, Hmm. memikirkan itu prosesnya kognitif, kemudian suami itu sebagai fenomena namanya. Itu Hmm. berubah terus setiap kata kerja harus harus tepat menyusun, harus tepat ininya, analisisnya. Jadi itu berat sekali. Iya, Nah, itulah seperti itu. iya, Pengalamannya banyak sekali. Jadi itulah iya. ringkasnya. Perjuangan itu karena ada teman juga. Hmm. Selain belajar sendiri. Ya, Teman yang paling. karena kan sendiri, ini kan nggak didampingi suami ya, Mem. Nah, Iya, makanya kan ini bu tantangan tersendiri iya, eh, betul. buat teman-teman yang studi keluar, ya termasuk seperti kami saat ini di UK di London. Iya, Kenapa pilihannya istri maju, nggak saya yang maju? Karena kalau saya yang maju, keluarga tinggal. Nah, tentu kan harus ada yang ngalah untuk maju bersama begitu. Dan supaya ini keluarga bisa ikut semua. Alhamdulillah lancar ya Mem ya waktu itu perkuliahannya dengan dukungan suami, doa orang tua, dibantu dengan teman-teman yang ya supporting system di Australia waktu itu alhamdulillah lancar sampai selesai. ya, alhamdulillah sampai selesai, Ya, sampai wisuda. ya. Waktu itu dari Indonesia banyak, Tahu banyak, banyak ya Mem. banyak kan, banyak sekali orang Indonesia. Pada saat itu memang pemerintah Australia sangat terbuka welcome menerima orang Indonesia Hmm. ya, dengan menyediakan beasiswa itu Ya, dan itu full scholarship, full full. full scholarship. Ya. Seluruhnya lah, tempat tinggal, eh, apa namanya, allowance, Mhm. semua lengkap, Jadi buku, kalau conference, termasuk conference. oh, Nah, jadi berarti kan 2 kali pergi conference, 3 kali malah hmm, kalau nggak salah. Eh, ya, dua kali malah. Karena kan waktunya 2,5 tahun ya, jadi hanya 2 kali conference. ya, Jadi sekali conference, conference pertama di Adelaide, hmm, Ad- Adelaide, West Australia, sorry, hmm, hmm. West Australia. Itu conference reading conference. Kemudian conference kedua di itu yang paling jauh tuh. Jauh kali saya pergi conference ya di tengah-tengah eh, Ayers Rock tuh apa namanya? Hmm. Dekat Ayers Rock sana conference-nya. Dialah Australian tengah-tengah.